Pemirsa, kemacetan parah terjadi saat ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur blokade jalan dua arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Masa tolak kenaikan UMP karena dinilai sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan dua arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta rupiah yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Saya juga 100 melok sopo tomboke. Itu kenapa kita hari ini kecewa, marah. Apindo sendiri sebenarnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu aja ya. Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Kofifa pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. Ya, UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta naik jadi Rp5,7 juta. Pemirsa, kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan juga Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Ya pemirsa, penyidik KPK geledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik bawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar Rp9,5 miliar sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Penyerahan laporan Pemirsa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah. Hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan juga 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara. Ya, Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih.